Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita ini ke dalam Masjid Baitur Rahman yang insyaallah dengan tujuan yang sama, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah yang akan mengisi kajian pada hari ini adalah Ustadz Nasruddin Syarif. Sebelum kepada Ustadz, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad kedua bulan Juni insyaallah bersama Ustadz Rahmat Najib. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah dan wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir kebaikannya sampai akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Langsung saja, karena Al-Ustadz sudah berada di depan kita, kepada Al-Ustadz waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 88 di buku saya halaman 289. Inna hadzal amra fi Quraisyin. Sesungguhnya urusan ini yang dimaksud khilafah, khalifah, presiden kalau di kita, fi Quraisyin, ada pada Quraisy, la yu'adihim ahadun, tidak ada seorang pun yang melawannya, illa kabbahullah, kecuali Allah akan mencampakkannya, finnari, ke dalam neraka, ala wajhihi, di atas wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas gitu. Ma'aqamuddin, selama mereka menegakkan agama. Hadis ini disampaikan oleh Muawiyah ketika ada info bahwa akan ada seorang raja dari Qahtan yang menguasai bumi, menguasai dunia. Muawiyah protes dengan menyampaikan hadis yang tadi kita baca. Lengkapnya di bawah saya tulis Aniz Zuhri qala kana Muhammad bin Jubair bin Mut'im yuhaditsu.
Muhammad bin Jubair bin Mut'im menceritakan annahu balagha Muawiyata, sampai berita kepada Muawiyah, wa huwa indahu, saat itu Muawiyah ada dekat dengan dia, fi wafdin min Quraisyin, bersama rombongan orang Quraisy, anna Abdullah bin Amran, bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr, ini sahabat ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis sesudah Abu Hurairah, yuhaditsu, menyampaikan hadis, annahu sayakunu malikun min Qahtan, akan ada seorang raja dari Qahtan. Qahtan itu dari Yaman. Faghadiba, ternyata Muawiyah marah. Saat itu Muawiyah masih jadi khalifah. Jadi asa kasinggung bakal aya raja dari Yaman yang mengalahkan beliau, atau rakyat menyerahkan kekuasaan ke Raja Qahtan, mencabutnya dari beliau. Faqoma, dia berdiri, fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu, dia menyanjung kepada Allah yang menjadi sifat yang layak baginya, maksudnya khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu gitu. Tsumma qala amma ba'du fa innahu balaghani anna rijalan minkum, sungguh telah sampai kepadaku beberapa orang di antara kalian, yuhaditsuna ahadits, menyampaikan hadis-hadis, laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitab Allah, wala tu'tharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulaika juhalukum, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, fa iyyakum wal amani allati tudillu ahlaha, jauhilah oleh kalian berangan-angan yang akan menyesatkan sang pelakunya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadzal amra fi Quraisyin la yu'adihim ahadun illa kabbahullahu finnar ala wajhihi ma'aqamuddin. Yang diprotes oleh Muawiyah ini berlebihan, lebay, ya, cek budak ayeuna mah baper. Masa Abdullah bin Amr, ulama sahabat ahli hadis, disebut bodoh? Ieu nawe bapernya Muawiyahna. Samarukna hadis eta teh dek ngagulingkeun beliau, padahal henteu. Tentang akan ada khalifah dari Qahtan, itu memang ada hadisnya, nanti kita bahas sudah ini. Tentang khilafah hak Quraisy juga yang disampaikan Muawiyah benar. Nah, dan ini menunjukkan, ya Bapak Ibu, sekelas sahabat saja, sahabatnya itu ada pemahaman hadis yang tidak sempurna, dan ketika dia salpok, galpok, salah fokus, ya galpok atau ya gal fokus, dia sikapnya lebay, kumaha bahasa medsos unggul itu Bu. Ya, dah baru dak ngobrolna karena itu ya tuh dah. Ya kolot ge kabuakeun budak. Jadi Muawiyah itu lebay, berlebihan, ya. Dia mengira bahwa hadis yang sahih itu adalah hadis yang bodoh, padahal tidak. Jadi seandainya ada di kita ustadz yang dia begitu,
nya nan galpok ya. Terus lebay tong aneh ya. Menyebutkan bahwa tarawih 11 443 itu bid'ah tah eta Ustad lebay nu kitu teh ya. Nya nu sabalikna oge sami lebay cenah nu tarawih 11 2 3 cenah bid'ah. Nah itu lebay berlebihan ya. Karena galpok, karena gagal fokus, jadi dia terlalu fokus dengan dirinya, lupa dengan hadis-hadis lain. Jika tadi Muawiyah karena terlalu fokus dengan kekuasaannya, ya ketika ada hadis-hadis lain yang dikhawatirkan mengancam kekuasaannya ya. Ulama mah ada hadis-hadis lain yang dianggap mengancam kedudukan keulamaannya, mengancam mazhabnya ya. Itu kemudian reaksinya berlebihan. Jangan menganggap itu sesuatu yang rendah sekali, enggak ya. Salah tapi ya di satu sisi kita mafhumi, tinggal kita luruskan, tinggal kita dialog dengan mubalik itu, dialog dengan ustadz itu. Mungkin ustadz belum tahu hadisnya padahal ada hadisnya, mungkin ustadz belum tahu ini padahal ada gitu. Saya jadi ingat dulu awal saya itikaf itu banyak yang protes, naon cenah itikaf teh kieu cenah gitu, 10 poe 10 puting tuh balik-balik cenah gitu nya. Gara-gara lebay teh gara-gara galpok. Ayeuna alhamdulillah ya. Banyak masjid-masjid lain yang mengadakan itikaf, kabawakeun mana lagi masalah protes teh itikaf gitu. Seperti dulu kita sholat di lapang pan dianehkeun ya, dianggap gelo pan ya, cenah aneh cenah lain di masjid ngadon di lapang. Ayeuna mah nu nganggap aneh teh sarua nurutan di lapang di jalan gitu. Begitu ya. Jadi Muawiyah itu kurang lebih begitulah ya, beliau galpok. Dalam riwayat lain, inna hadzal amra fi quraisyin la yunazi'uhum ahadun illa akabbahu Allah ala wajhi. La yunazi' itu tidak menentang sama, akabbahu mencampakkannya ya. Hadis ini mengajarkan bahwa yang berhak jadi khalifah itu adalah Quraisy. Jangan menentangnya. Menentangnya dosa. Ya, masuk neraka itu artinya dosa besar. Tapi tentunya selama Quraisy itu ma'aqamuddin, selama mereka tegak dalam agama. Dalam riwayat lain, di hadis yang lain di bawahnya saya tulis la yazalu hadzal amru fi quraisyin ma baqiya minhum muthnani. Urusan khilafah ini akan selalu berada pada Quraisy selama tersisa dari mereka 2 orang. Najan 2 deui orang Quraisy berikan kepada mereka. Khalifah teh lain ka orang Jawa, orang Sunda. Cenah eueuh dia orang Quraisy aya Habib Rizik Syihab ta orang Quraisy. Kecuali Najwa Syihab ulah eta mah. Sarua Syihab nama. Sarua turunan Quraisy ya. Sampai Pak Quraisy Syihab itu turunan Quraisy, tapi bukan Najwa Syihab. Saya enggak tahu istri Pak Quraisy Syihab turunan Quraisy bukan gitu. Turunan Nabi ya. Nabi berarti silsilahnya asli Quraisy. Inilah yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar ketika Nabi SAW wafat, kemudian orang Ansor mengangkat khalifah Sa'ad bin Ubadah ya. Umar yang datang ke Abu Bakar sedang fokus mau mengurus jenazah Nabi ya, masih diskusi kumahakeun jenazah Nabi, masa kita puntennya cenah dibuka acukna nggak boleh, aurat Nabi terlihat ya. Sampai nanti
Kesimpulannya Nabi itu dikuburkan dengan bajunya. Ya. Saat itu orang Ansor kemudian berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu aula Bani Sa'idah mengangkat khalifah Sa'ad bin Ubadah. Umar yang tahu lapor ke Abu Bakar. Wah, ini gentingnya umat dalam perpecahan. Kalau orang Ansor bikin khalifah, nanti di Quraisy ada khalifah, tuh ada khalifah kembar. Bahaya ini. Ayo kita datang. Maka Abu Bakar di forum itu menyampaikan, nih di halaman berikutnya di bawah saya tulis. Ini hadisnya panjang, dan saat itu orang Ansor menjelaskan keutamaan mereka. Kenapa mereka layak menjadi khalifah? Karena mereka yang menyelamatkan Nabi dan Muhajirin, mereka yang menerima Nabi dan Muhajirin di tempat mereka. Kata Abu Bakar, "Fama dzakartum min khabarin fa antum ahluhu." Apa yang kalian ceritakan dari berita-berita tadi, kalian memang berhak dengan itu semua. Tapi wa ma ta'riful arabu hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Bangsa Arab tidak tahu mengenai urusan ini khilafah kecuali untuk kelompok ini, yakni Quraisy. Hum awsatul arabi nasaban wa daron, sebab mereka lebih istimewa secara nasab dan tempat menetap. Jadi hadis ini sifatnya qat'i, dan saat itu kemudian Ansor pun melepaskan baiat, membatalkan baiatnya ke Sa'ad bin Ubadah dan kemudian beralih. Kata Abu Bakar, pilih saja kalian Umar. Umar itu orangnya berani, tegas. Cek Umar, cenah masa saya jadi khalifah ada anak. Udah baiat Abu Bakar, semuanya baiat Abu Bakar. Pertanyaannya, mengapa harus dari Quraisy? Ya, karena memang apa nih, habis baterai deh. Karena memang ada keunggulan yang dimiliki oleh orang Quraisy. Keunggulan apa? Nah, kemarin dalam kajian online hari Jumat ya, kata Nabi, Allah memilih dari anak Adam Kinanah, memilih dari Kinanah Quraisy, memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Bani Hashim aku. Jadi Nabi itu manusia terpilih, ya. Nabi itu manusia istimewa, dan Quraisy itu memang memiliki keistimewaan. Keistimewaan dalam apa? Keistimewaan dalam kepemimpinan, dalam politik, dalam kewibawaan, dalam keahlian, dalam kecerdasan, ya, dalam keagamaan. Itu Quraisy memiliki keunggulan itu, dan itu sifatnya abadi. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, an-nasu kal ma'adin, manusia itu seperti logam. Seng nyaseng, mau jadi emas, emas mau jadi seng. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang dulunya ketika jahiliyah emas, maka sesudah Islam oge emas. Yang dulunya ketika jahiliyah perunggu, maka ketika Islam pun perunggu. Ini maksudnya secara kualitas kemanusiaan. Dulu di zaman jahiliyah yang unggul itu segala sesuatunya Quraisy, maka ketika Islam pun begitu. Dan kita mau tidak mau harus percaya, Indonesia pernah juara Olimpiade negara? Belum. Cina Indonesia mah alusna badminton, eleh ku India ge. Ku Thailand eleh, ya. Kenapa? Susah. Keilmuan susah,
olahraga susah, agama susah. Nya daseng Indonesia mah. Ya, lain emas gitu. Tapi kalau orang Arab ya mun bu sanes kahina ibu sami abg geseng ya. Orang Arab lihat ya bagaimana mereka hafal Quran, hafal hadis orang Quraisy sampai mampu menjaga Quran, menjaga hadis padahal nggak ada buku, nggak ada laptop. Bapak ibu hafal Quran 30 juz seng. Orang Arab mah emas. Pak Quraisy Shihab ya S3 hafal Quran, menguasai kitab-kitab tafsir ya karena memang bibit unggul ya. Jadi manusia itu tergantung bibit unggulnya. Indonesia najan ngageruan pelatih Korea, pelatih Spanyol, pelatih Brasil, anger racing mau jadi emas gitu. Lebar-lebar duitnya dipakai jang olahraga. Ngayakeun Formula E penonton we hungkul surak-surak main manteu juara batur nya. Ngayakeun F1 surak-surak naon atuh nyurakan batur UKR bangga mengadakan F1 bangga mah lamun geus main juara bangganya. Ieu mah nyurakan batur cek batur teh cenah bararodo mana nyurakan urang gitu. Rame na Twitter, wah prestasi Anies, nah prestasi yang di sirkuit. Prestasi mah tuh ngilu balapna, juarana, boga mobilna, boga mobil listrik henteu kakara sirkuit tunggu. Jadi yang namanya kualitas manusia itu nggak bisa kayak Jepang. Jepang itu dulu kan pernah hancurnya Nagasaki, Hiroshima, kemudian hancur. Itu maju deui we. Karena memang dari sejak dulunya Jepang bangsa yang maju ya. Nah, Quraisy itu punya kelebihan dibanding yang lain. Kelebihannya apa? Ma'aqamuddin dalam segi keagamaan. Orang Quraisy mah bu fisikna jangkung, gagah, bodas, kasep punya. Orang Arab, orang Indonesia penek. Aya nu jangkung gagah sajangkung-jangkung orang Indonesia angore penek ya. Orang Eropa kasepna nya mendideuketan gila gulitna nya ya, garila teu bersih juga orang Arab. Dari segi kecerdasan, dari segi keahlian bisnis, wah orang Arab mah menguasai sepak bola ge eleh ke orang Arabnya. PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, kabeh tah orang Arab. Ya. Versi bungkul orang Bandung teh. Jadi ada keunggulan dari segi ekonomi. Minyak adanya di Arab, gas adanya di Arab gitu. Dari segi kepemimpinan politik, sok tinggal Saudi Arabia pernah krisis juga urang. Henteu. Stabil, ada pernah sedikit-dikit stabil lagi, tur sejahtera, wanu miskin, ya di Makkah itu unggul. Negara mana yang sejahtera seperti Qatar, seperti Saudi Arabia, najar orang Eropa sejahtera, anggur banyak krisisnya nggak stabil, jadi unggul. Quraisy itu dalam segala sesuatunya, terutama dalam hal agama. Tadi kita tahu Quran, tahu hadisnya, usul fikih, tafsir, ilmu hadis, itu semuanya. Terutama kalau dalam fikih Imam Syafi'i itu turunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy beliau itu. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan khalifah itu hak Quraisy, jangan dipindahkan ke yang lainnya. Dan dalam sejarahnya memang begitu. Pernah ada penguasa non Quraisy, dinasti Saljuk di Turki, dinasti Mamluk di Mesir, zaman Ibnu Taimiyah. Tapi mereka nggak berani mengatakan khalifah, paling banter sultan. Sultan dan itu mana benghar.
Crazy rich ting crazy unggul. Jadi kalau sultan dalam konteks politik dia pemimpin negara tetapi di bawah khalifah. Khalifah nama tetapi ke Abbasiyah. Pindah jadi dinasti Turki Utsmani tetap kita kenalnya Khalifah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan kan disebutnya bukan khalifah. Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan semuanya namanya bukan khalifah ya. Dan sampai Abbasiyah ada di Baghdad terakhir itu semuanya ke Baghdad khalifahnya ya. Sampai hilang nah baru, tapi tetap nggak ada yang berani menyebut khalifah. Khalifah itu harus orang Quraisy. Selebihnya dari itu hanya sultan saja, penguasa sementara ya. Komo yunu di Indonesianya orang Jawa. Nah, itu di bawah sultan. Jadi berkuasa kena sultan di Jogja dibanding raja di Jakarta ya. Sultan komo presiden di hanapeunana gitu. Nah itu seputar ayat hadis ini. Dan kata kunci ma'akomuddin selama mereka menegakkan agama ini sebagai isyarat akan datang satu masanya ketika orang Quraisy tidak akomuddin, dan ketika itu otomatis khilafahnya hilang ya, ciri kiamat. Tapi bukan berarti ketika orang Quraisy itu melanggar sedikit harus digulingkan, nggak boleh. Tetap standar boleh digulingkan tidak digulingkan itu adalah muslim. Atau sebaliknya, ketika khalifahnya bukan orang Quraisy, bukan khalifah dan namanya paling presiden, raja, sultan. Raja Saudi yang nggak mau disebut khalifah karena khalifah harus orang Quraisy. Khalifah itu penguasa semuanya, pemimpin umat Islam sedunia ya. Mata orang hati khilafah ari khalifahna saha Gatot Nurmantio misalkan teu nyambung mendingan Gatot Kaca. Kemudian dalam catatan berikutnya Ibnu Hajar memberikan 3 catatan. Pertama, Quraisy akan terkena laknat ketika mereka tidak mampu akomuddin di halaman 293. Laknatnya apa? Hilang kekuasaannya. Dan sekarang itu sedang terjadi ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, al-umara min Quraisyin, al-umara min Quraisyin, al-umara min Quraisyin. Para pemimpin itu dari Quraisy. Para pemimpin itu harus dari Quraisy. Ma fa'alu thalathan, selama mereka melakukan 3 hal. Ma hakamu fa'adalu, selama mereka menghukum dengan adil. Wasturhimu farohimu, mereka mampu menyayangi ketika diminta kasih sayang. Wa'ahadu fawafau, mereka menepati janji mereka. Faman lam yaf'al dzalika minhum, maka siapa saja yang tidak melaksanakan hal itu, fa'alaihi lanatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Ini ditujukan ke orang Quraisy. Sekarang khalifah Quraisynya sedang tidak ada, maka boleh kita ikut pemimpin-pemimpin sementara di berbagai negara, mau sultan, mau raja, mau presiden. Dan kepada pemimpin-pemimpin itu diberlakukan imamah imaroh yang sudah diajarkan. Sudah kita bahaskan dulu, yaitu taat. Tidak boleh kudeta, tidak boleh melawan, tidak boleh separatis, nggak boleh. Meskipun tuh Bapak Jokowi, ya makin meskipun. Ya. Karena kan di hadisnya tidak boleh menentang itu berlaku juga buat komandan perang kan? Sudah kita bahas dulu hadisnya. Bukan ke Nabi saja, berlaku juga buat pemimpin batalion yang Nabi utus. Mun aya nama RT, RW, pemimpin terendah sekalipun itu wajib taat, nggak boleh digulingkan. Yang kedua, akan ada beberapa pihak yang berkuasa untuk mengalahkan Quraisy.
qala li Quraisyin, atau berkata kepada orang Quraisy, antum aulan nas bihadzal amri ma kuntum alal haq, kamu adalah manusia yang paling berhak dengan khilafah ini selama kamu benar. Illa antadilu anhu, kecuali kamu menyimpang darinya, fatulhauna kama tulha hadhil jaridah, kamu akan dikuliti sebagaimana dikulitinya tangkai pohon ini, ya. Jadi pernyataan Nabi Ma'akumuddin itu sekaligus menunjukkan bahwa suatu saat akan ada yang tidak akumuddin. Kemudian yang ketiga, adanya izin untuk khuruj kepada para khalifah Quraisy, memerangi mereka dan mengganti posisi mereka jika sudah terbukti benar bahwa mereka tidak akumuddin, ya. Jadi maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, sabda Nabi ini bukan berarti rasialis, ya, tapi memang begitu adanya. Dan tidak rasialis itu karena Nabi masih menetapkan syaratnya ma'akomuddin. Kalau memang sudah tidak ma'akomuddin, najan orang Quraisy tinggalkan, ya. Termasuk ini hadis sering dipakai oleh kelompok habaib, ya, keturunan Nabi, kelompok Quraisy, ya memang benar, tapi ma'akomuddin, ya Habibna teu akumuddin mah tinggalkeun, ya. Dan selama akumuddin bukan hanya keturunan Nabi, bukan hanya orang Quraisy, siapapun, ya, itu berhak kita ikuti karena agamanya. Dalam riwayat lain disebutkan kana hadzal amru fi himyar, urusan ini semula ada di Himyar. Himyar itu Saba keturunannya, makanya ada surat Saba kan, di Yaman. Fanaza'ahu Allahu minhum wa sayyarahu fi Quraisyin, Allah mencabutnya dan memindahkannya pada Quraisy, wa sayaudu ilaihim, dan akan kembali kepada mereka. Siapa mereka itu? Ini yang disebutkan dalam hadis lain, khalifah dari Qahtan. Silakan dibuka halaman 324, hadis nomor 94, ya. Ini sudah masuk ciri kiamat. La taqumus sa'atu hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasukun nasa bi'asahu. Ada bu Pak yang bawa kitab hadis nomor 94 halaman 324. Tidak akan terjadi kiamat sehingga keluar seorang laki-laki dari Qahtan yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Menggiring manusia dengan tongkat itu maksudnya memimpin, ya, ibarat penggembala kan, pakai tongkat menggiring hewan. Qahtan itu saudaranya Adnan, sama-sama keturunan Ismail. Kalau Adnan tinggalnya di daerah Hijaz, Makkah, Madinah. Kalau Qahtan mah tinggalnya di Yaman. Jadi keturunan Qahtan itu ada di Yaman. Kalau keturunan Adnan itulah Quraisy yang ada di Hijaz, ya. Jadi sederhananya tidak akan terjadi kiamat sehingga ada khalifah dari Qahtan. Apa cenah khalifah teh kudu orang Quraisy? Iya kan, ini ciri kiamat. Hari kiamat mah berarti yang aneh-aneh kan, ya. Tidak akan terjadi kiamat sehingga seorang lelaki mengurus 50 perempuan, gitu kan. Hiji oge ripuh 50 ngaranna ge kiamat mah ararani, ya. Jadi ini nanti sesuatu yang aneh, menyimpang dari kemapanan syariat, ya. Kapan ini terjadinya? Langsung saja ke halaman 327. Itu halaman sebelumnya sudah dibahas tadi, ya, tentang protes Muawiyah yang lebay. Masa cenah ada khalifah dari Qahtan? Kan khalifah harus dari Quraisy. Itu karena Muawiyah tidak paham bahwa hadis itu ada, tapi itu sebagai ciri kiamat. Ciri kiamat itu berarti sesuatu yang aneh, yang menyimpang dari kemapanan, dari kebiasaan. Jadi luar biasa
Kalau ada khalifah itu menunjukkan ada keluar biasaan, ada keanehan. Menurut beberapa riwayat, khalifah dari Qahtun ini nanti akan muncul di akhir zaman dan akan menumpas orang-orang Afrika yang menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah yang sekarang disucikan oleh umat Islam nanti menjelang kiamat akan mengalami hancur sampai tidak ada ibadah haji. Pan idena geus aya di Kongres Amerika, geus aya di MPR na Belanda, geus aya si Geert Wilders kan. Dia usul biar nggak ada teroris, hancurkan aja Ka'bah cina gitu. Jadi tolak itu ku orang-orang Belanda, dihancurkan Ka'bah, beuki loba teroris cina gitu. So Ka'bah dihancurkan, orang dicicing wae. Mau digulung tak Belanda, kuburannya di Kerkop, doruknya sekalian. Kuburan Belanda banyak Kerkop teh. Jadi ide-ide di sana sudah ada. Dan di Al-Quran sendiri kan juga ada isyaratnya fa'in uhsirtum famastaisaru minal had. Apabila kamu tertahan itu kan karena ada perang. Tidak mustahil juga perang itu nanti menghancurkan Ka'bah. Nah, cina Ka'bah hancur kan tadi ciri kiamat. Ya, ciri kiamat itu banyak yang aneh-aneh. Di antaranya Ka'bah hancur. Hadisnya riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari mah mungkin dhaif. Ya. Nomor 327, halaman 327. Yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini minal Habasyah. Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang yang mempunyai 2 betis kecil dari Habasyah. Ya maksudnya orang Afrika mah kan mohon jika makan konate lah barargeng. Makannya juga kurang ya, nggak seperti orang Sundanya lalintuh ya, segala aya itu bala-bala aya, karedok aya, jengkol aya, wah. Kaudud-udud oge aya ya. Kalau di Afrika ini simbol dari meski terbatas makan tapi mereka ini jahat ya sampai menghancurkan Ka'bah. Kemudian hadis berikutnya la yuhajjannal baitu wa la yu'tamaranna ba'da huruji Ya'juj wa Ma'juj. Sungguh Baitullah akan dikunjungi haji dan umroh lagi sesudah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah nanti Ka'bah dihancurkan oleh orang Afrika, tuluy keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj itu Nabi Isa saja dengan Khalifah Al-Mahdi nanti dibahas dengan Khalifah yang hebat terkepung di Syam, di Palestina, itu bisa keluar karena memang Zulkarnain saja nggak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj kecuali bikin benteng. Nah nanti benteng itu roboh. Dan benteng itu ada karena Al-Quran menyebutkannya di 2 surat, di surat Al-Kahfi dan di surat Al-Anbiya. Ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silu. Mana cenah bentengna geuning eueuh dina Google Map nya. Nya ada can kabeh kapoto atuh ka Google Map teh gitu. Masa cenah ada bangsa yang merusak yang sekarang ada tapi nggak kelihatan tapi nanti ada merusak, apa ngaranna ge kiamat atuh kiamat mah ararane gitu. Jadi kalau merasa aneh ada khalifah dari Qahtun, merasa aneh Ka'bah hancur, merasa aneh aya Ya'juj jeung Ma'juj, makhluk yang ada tapi belum diketahui sekarang ada di mana, bentengnya ada di mana, nanti merusak umat manusia semua tidak ada yang bisa melawan. Asa ararane cenah pan urang teh mobil teh geus canggih, geus zaman mobil listrik diteunggeul ku Ya'juj Ma'juj mah nya, rusak jeung listrik-listrikna. Keanehan itu bagian dari kiamat. Sakalian we atuh aneh kanu kiamatna bade aneh kanu kiamat. Iman kanu kiamat meuleun aneh ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kabayang tebu Pak, bumi
kabeh heuneul panaen mah ini sawarehnya nu lainna henteu ieu mah kabeh nepikeun ka bumi nu di jero ka luar nya gunung halaliber kal ihnil mangfu siga awan kabayang tuh gunung jiga awan aneh tuh Bu percaya teu kada bisi teu percaya jadi lamun aneh kaya Ya'juj Ma'juj aneh ieu ka Khalifah Kohton aneh Ka'bah hancur ngaranna ge kiamat mah ararane urang teu kedah protes iman we ini semua nanti akan terjadi. Nah sesudah Ya'juj Ma'juj binasa dan yang membinasakannya adalah Allah ya dengan ulat-ulat yang Allah turunkan sudah pernah kita bahas kan nanti juga akan kita bahas lagi ya teh kan pembahasan di buku ini teh ya istilah kiamat geus kiamat mah beres ya terus nyerepet kana kiamat ya jadi sesudah Ya'juj Ma'juj dihancurkan oleh Allah ya sampai jasadnya dikiring oleh hujan oleh banjir bandang ke laut didinya aman di kakalaya di haji jeung umroh gitu. Makanya dalam riwayat lain la taqumus sa'ah hatta la yuhajjal bait. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Baitullah tidak dikunjungi haji. Tuh jelas. Tapi enggak selamanya ya. Nah, ini nanti yang melawan orang Afrika yang menghancurkan Ka'bah itu adalah khalifah dari Kohton. Udah gitu kemudian ada khalifah Al-Mahdi. Khalifah Al-Mahdi itu khalifah adil ya, yang sejaman dengan Nabi Isa melawan Al-Masih Dajjal. Udah ditumpas Al-Masih Dajjal dengan Yahudi yang pusatnya di Israel ya. Itu nanti datang lagi Ya'juj dan Ma'juj. Tadi masa-masa eta enggak ada haji. Udah Ya'juj Ma'juj hancur baru haji lagi. Gitu. Diluruskan mah itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Kemudian ini juga nyambung dengan hadis al-imanu yamanin. Iman itu dari Yaman. Wal fitnatu hahuna yatlu'u qarnu syaiton. Dan fitnah itu dari sana, dari timur terbitnya tanduk setan. Ini juga sudah dibahas ya. Maksud tanduk setan itu generasi yang perusak. Dan Nabi timur itu nunjuk ke Irak. Sampai hari ini Irak itu sarang perusak. Kalau Irak itu berarti Iran. Syiah di mana sumberna? Tidinya. Kerusuhan di Timur Tengah sumbernya di mana? Syiah. Suriah, Yaman, Libanon, ya, termasuk di Mesir. Syiah, teh pemainna teh, nya pemantiknya itu. Jadi Nabi menyebutkan fitnah itu akan datang dari Iran. Dulu zaman Nabi can aya Syiah, ya, tapi nah omongan Nabi gak mungkin salah. Dan sumber fitnah umat Islam sampai hari ini hiji-hiji aliran sesat utibahul ayar bin kaina Syiah LDI mah anyar, ya, Ahmadiyah anyar. Ieu mun aya tibahula Syiah. Boga negara di LDI mah teu boga negara, Ahmadiyah teu boga negara. Syiah mah boga negara, boga tentara, ya. Jadi dan nanti yang aman itu di Yaman. Kenapa di Yaman? Karena ada khalifah dari Kohton gitu. Ini semuanya hadis-hadis tentang akhir zaman nyambung ya. Dan ini menunjukkan ciri kiamat. Memang khalifah itu dari Quraisy, tapi kalau nanti menjelang kiamat itu ya termasuk sekarang ini banyak yang aneh-aneh. Orang Quraisynya hilang kemampuan akomodirnya sehingga kemudian pindah dulu ke Yaman. Tapi nanti di akhir masa di zaman Nabi Isa Khalifah Al-Mahdi itu dari Quraisy lagi ya, yang menumpas Al-Masih Dajjal, yang menumpas Yahudi, yang menumpas Ya'juj Ma'juj.
Itu khalifahnya dari Quraisy lagi. Ini sekelumit ya tentang kondisi akhir zaman terkait kekhilafahan. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita, minimalnya semakin menguatkan keyakinan kita atas benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa diantaranya sudah terlihat nyata, dan Nabi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita siap menghadapi keanehan-keanehan akhir zaman. Sakitu painten nu tiasa kapiatur, hapunten karena segala kakirangan anak. Mangga bila aya pertarosan nyanggakeun. Mangga Pak Haji. Kaitannya dengan tanda-tanda kiamat itu salah satunya matahari terbit dari tempat terbenamnya. Itu kan artinya belum terjadi, tetapi itu salah satu tanda-tanda. Salah satu tanda lah. Nah, kaitannya dengan tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz. Nah, ini apakah yang terjadi itu seperti itu, ataukah memang ini cukup diimani saja? Terima kasih. Assalamualaikum. Semua yang Nabi sabdakan terkait tanda kiamat itu dohir, ya, akan terjadi nyata. Cuma memang asyratus saah itu ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi dan akan terjadi sebelum kejadian kiamat, dan ada yang akan terjadi pas kiamat, pas akhir. Yang sudah terjadi apa? Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, bulan belah sudah terjadi. Termasuk nanti kata Nabi akan ada api yang mengelilingi tanah Arab siang malam, dan itu sudah terjadi di zaman tabi'in. Selama berbulan-bulan api muncul di tanah Arab. Nya meureun mun aya nama gas meledak itunya, atau aya gas bumi. Meureun dulu zaman ulama belum ketahuan itu gas yang begitu. Jangan separe mun aya gas mah. Kayak ada gas beak gitu. Itu sampai berbulan-bulan. Sudah. Ada juga tanda kiamat yang belum terjadi dan akan terjadi sebelum hari kiamat. Yaitu yang tadi kita bahas. Dan tanda-tanda lainnya. Ada juga tanda kiamat yang akan terjadi pas terjadi hari kiamat. Itulah matahari terbit dari barat. Itu akan terjadi ketika manusia melihat, kata Nabi, semuanya beriman. Tapi sudah bukan waktu untuk beriman, sudah deadline tuh mah. Mati yang beriman saat itu, enggak manfaat imannya. Dan saat itulah terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu dimulai dengan matahari terbit dari barat. Jadi ketika matahari terbit dari sana, nya kebayang ya nuker sunrise nya di laut ngadaguan panon poe nah eueuh. Bijil ti ditu tah tidinya rareuas. Ya, manusia itu oh ini kiamat iman, tapi sudah bukan lagi waktu beriman. Begitu Pak Haji. Ada lagi? Enggak? Ada ya. Ketika terjadi huru hara akhir zaman, orang beriman itu ada yang di Yaman dengan Khalifah Qahtan ini ya. Lalu nanti ketika Khalifah Qahtan meninggal, terjadi perselisihan khalifah, muncullah khalifah yang disebut Al-Mahdi. Al-Mahdi itu khalifah nu adil gitu. Orang Quraisy, dia memimpin. Lalu turun Nabi Isa. Itu umat Islam itu mayoritas terkonsentrasi di Syam melawan Al-Masih Dajjal. Pilih badai nyiapkeun ke jati pasukan Nabi Isa sok ti ayeuna latihan perangna. Ya. Dukai perangna perang kumaha kayaknya walau alam nah perang
senjata, perang digital, perang virtual. Perang virtual mah mabar teh atuh. Siapkan orang umat Islam di yang lainnya ada. Tugasnya tadi saja beriman atau tidak. Karena kan diturunkan Al-Masih Dajjal kata Nabi untuk menguji siapa yang beriman Al-Masih Dajjal berarti celaka. Untuk menguji manusia di akhir zaman. Makanya kita berdoa di tiap sholat. Wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Agar kalau zaman itu kita mengalami, kita nggak beriman ke sana, tapi kita tetap iman kepada Allah. Jadi ada orang berimannya. Mantak aya doa eta oge agar kita selamat dari fitnah al-masihid dajjal. Dan kita di Padalarang biasa we pengajian di saya al-masihid dajjal ge nya. Saya bisa ke perang di ditu mah. Ya, kalau mau ikut silakan. Tapi nya urang mah Senin Kemis wae ge teu kararuat. Bisi datang ka ditu teh lain mantuan ngadon ngariweuhkeun. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya kalau cukup. Oh mangga Bu Haji mangga. Mohon. Jadi Bu Haji aya Dajjal, aya Al-Masihid Dajjal. Pami Dajjal mah saur Nabi jumlahna kirang langkung 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dajjal mah anu ngaku nabi palsu. Mirza Gulam Ahmadnya zaman Nabi itu saya opat Musailimah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, si Sahiroh, Tulaihah Khuwailidi. Itu zaman Nabi udah ada 4 nu ngaku nabi. Ayeuna katambahan Mirza Gulam Ahmad ya. Terus nabi-nabi yang lainnya. Jadi eta Dajjal, Dajjalun kadzabun 30. Nanti ada rajanya Dajjal namanya Al-Masihid Dajjal. Al-Masih itu artinya yang istimewa. Sehingga Nabi Isa istimewa ya. Al-Masih, Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Sama Dajjal yang Al-Masih ini juga sama bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup. Mencek Dajjal pae zamane pae. Hebat pokoknya mah. Ya, eleh Avenger oge pokoknya mah. Komo eternal sebenarnya eleh. Tapi kita jangan kemudian beriman kepada Al-Masihid Dajjal ya. Dan itu Al-Masih Dajjal nanti turunnya menjelang kiamat. Dan ketika Al-Masih Dajjal ada, nah turunlah Nabi Isa. Karena yang bisa membunuh Al-Masih Dajjal harus Al-Masih lagi, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Matanya satu, di keningnya ada tulisan kafir. Itu begitu di hadisnya. Kalau Dajjal bawa air itu adalah api. Kalau Dajjal bawa api itu adalah air. Karena nanti Dajjal teh di sini air, di sini api. Sok kamu pilih mana? Jadi kalau kamu pilih air ikut bersamaku. Kalau kamu pilih api ya kamu mati. Kata Nabi, api itu adalah air. Udah, maksudnya mending mati daripada harus ikut Dajjal. Itu sampai begitu. Ya, hadis-hadisnya insyaallah nanti kita akan bahas ya. Dan sebagiannya di kajian online Kemis ya, yang bagian akhir Riyadhus Shalihin sudah saya bahas kan tuh. Riyadhus Shalihin bagian akhir kan hadis-hadis tentang akhir zaman. Ya, sudah saya bahas. Mungkin ada videonya juga di YouTube ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Atur nuhun kana paratosana, mugi-mugi manfaat kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Ditutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.